Baik, perkenalkan nama saya Paulus Rizky Perdana dari kelas 3D TMPP nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor induksi dan motor AC satu fasa untuk sebagai pelengkap tugas teknik tenaga listrik. Baik, jadi materi-materi yang akan saya bahas di sini ada dua bab. Yang bab pertama meliputi pengasutan motor induksi, pengasutan hubungan langsung atau direct online, pengasutan resistor stator, pengasutan saklar bintang segitiga, pengasutan soft starting, dan pengasutan motor slip ring. Untuk bab yang kedua, yaitu meliputi motor satu fasa, prinsip kerja motor AC satu fasa, motor kapasitor, motor setpol, motor universal, motor 3 fasa suplai tegangan satu fasa. Baik, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengasutan motor induksi. Pengasutan motor induksi merupakan sebuah cara untuk menjalankan motor induksi dengan cara menginput tegangan pada motor induksi tersebut, baik tegangan AC ataupun DC. Pengasutan motor terdiri dari beberapa jenis, diantaranya pengasutan motor induksi, pengasutan hubungan langsung atau direct online, pengasutan resistor stator, pengasutan saklar bintang segitiga, pengasutan soft starting, dan pengasutan motor slip ring. Dan kita di sini akan bahas satu-satu. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama pengasutan hubungan langsung direct online. Pengasutan motor listrik hubungan langsung atau lebih dikenal dengan istilah direct online merupakan pengasutan motor induksi 3 fasa yang paling sederhana. Pengasutan ini memiliki kekurangan, yaitu konsumsi arus listrik pada saat starting itu sangat tinggi, yaitu antara 5 kali hingga 7 kali arus nominal. Oleh karena itu, pengasutan motor induksi 3 fasa dengan sistem direct online hanya diperuntukkan pada motor induksi dengan daya rendah, yaitu di bawah 5 kW. Jadi di sini ada diagram hubungan langsung atau direct online. Jadi jika push button S2 ditekan, ini push button normally open, maka arus listrik dari L1 akan mengalir ke koil kontaktor Q1. Mengalir ke Q1. Pada saat koil kontaktor Q1 aktif, maka kontak utama dan kontak bantu pada magnetic kontaktor akan terhubung dan arus listrik akan mengalir ke motor induksi, sehingga motor akan berputar. Pada saat tekanan push button S2 ini ditekan, ini normally open, dilepas. Pada saat ini kan tadi sudah dinyalakan, kemudian ini dilepas. Ini dilepas, motor induksi akan tetap berputar karena aliran listrik ke koil kontaktor Q1 itu tetap mengalir melalui kontak bantu. Kontak bantu ini berfungsi sebagai pengunci, yaitu mengunci arus listrik agar tetap mengalir ke koil kontaktor Q1 pada saat tekanan push button S2 dilepaskan. Jadi pada saat ini dilepaskan, ini tetap mengalir arus listrik. Kemudian untuk mematikannya, itu jika push button S1 ditekan, ini normally close, maka aliran listrik yang mengalir ke koil kontaktor akan terputus. Kontak utama dan kontak bantu pada magnetic kontaktor akan terbuka, sehingga aliran listrik tidak dapat mengalir lagi ke motor induksi, dan motor induksi akan berhenti berputar. Pada saat tekanan push button S1 ini dilepas, motor induksi akan tetap berhenti
karena kontak pada push button S2 ini terbuka. Jadi begitu kira-kira. Kemudian saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pengasutan resistor stator. Ini adalah diagramnya, pengasutan resistor stator. Pengasutan motor induksi dengan resistor stator ini dilakukan dengan pemasangan resistor pada rangkaian stator. Jadi ini resistor, ini juga resistor. Kerja resistor ini fungsinya sebagai penahan arus starting yang hanya sementara. Jika tegangan ke stator diturunkan menjadi 50% dari tegangan normal, maka arus starting juga akan turun 50% dan torsi pada saat starting turun menjadi 25%. Kemudian saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengasutan saklar bintang segitiga. Ini adalah diagramnya. Pengasutan bintang segitiga adalah salah satu pengasutan motor induksi yang cukup populer. Pengasutan ini dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan saklar atau secara elektrik dengan menggunakan kontaktor. Pada pengasutan bintang segitiga dilakukan dengan merangkai motor induksi pada posisi bintang, tanda Y, pada saat starting, dan rangkaian motor induksi dirangkai pada posisi segitiga dengan tanda delta pada saat putaran normal. Sistem kerja pengasutan motor induksi bintang segitiga, yaitu yang pertama posisi hubung bintang. Pada saat push button S2 ditekan, ini normally open, maka akan terjadi loop tertutup pada rangkaian koil kontaktor Q1 dan koil kontaktor Q2, sehingga rangkaian motor induksi akan terhubung bintang. Koil kontaktor Q2 dirangkai seri dengan kontaktor Q3 dan koil kontaktor Q3 dirangkai seri dengan kontaktor Q2, sehingga kedua koil kontaktor akan saling mengunci, yaitu keduanya tidak akan pernah bekerja pada saat yang bersamaan. Kemudian untuk posisi hubung segitiga, pada saat push button S3 ini normally close ditekan, koil kontaktor Q1 akan tetap on, koil kontaktor Q2 akan off, dan koil kontaktor Q3 akan on, sehingga rangkaian motor induksi akan terhubung segitiga. Perpindahan hubungan bintang segitiga dapat dilakukan dengan selang waktu antara 30 detik hingga 60 detik. Untuk mematikan motor induksi dapat dilakukan dengan menekan push button S1, ini normally close, sehingga rangkaian kontrol akan terbuka dan rangkaian daya serta rangkaian kontrol akan terputus. Untuk pengamanan dari beban berlebih, rangkaian dilengkapi dengan thermal overload, yaitu ini pada F3 ini thermal overload yang berfungsi untuk mendeteksi beban berlebih. Jadi jika ada beban berlebih, ini otomatis akan memutus arus. Kemudian ke materi berikutnya, yaitu pengasutan soft starting. Ini gambar diagramnya. Pengasutan dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan komponen elektronika daya solid state. Solid state tersebut merupakan rangkaian komponen tiristor yang berjumlah 6 buah yang dirangkai anti paralel. Tegangan listrik yang menuju gulungan stator motor induksi dapat diatur dengan cara mengatur sudut penyalaan trigger tiristor. Jadi ini ada sambungan tiristor, disambungkan dengan tiristor berjumlah 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pengasutan motor slip ring. Pengasutan motor slip ring adalah sistem yang digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor lilit atau motor slip ring pertama kali.
Motor slip ring adalah motor induksi 3 fasa dengan rotor belitan dan slip ring yang dihubungkan ke terminal dengan sikat arang. Pengasutan motor slip ring berfungsi untuk menghubungkan sumber listrik ke motor dengan arus starting yang tetap kecil dan drop tegangan yang ada pada sisi supply masih dalam batas toleransi. Pengasutan dengan metode slip ring ini dirancang pada rangkaian motor induksi dengan daya besar. Pengasutan rotor lilit memiliki beberapa kelebihan, yaitu memperoleh torsi starting yang tinggi, arus starting tetap terkendali, dan ketika resistansi berharga maksimum, arus rotor yang mengalir minimum sekaligus memperbaiki faktor kerja motor. Ini adalah diagram motor slip ring, yaitu menggunakan KLM. Kemudian masuk ke prinsip kerja motor AC satu fasa. Motor AC satu fasa atau motor induksi satu fasa adalah jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Prinsip kerja motor AC satu fasa yaitu pertama, motor disuplai oleh sumber AC satu fasa. Kemudian arus mengalir pada stator winding. Lalu sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Putaran motor terjadi karena adanya gaya Lorentz yang dihasilkan akibat interaksi antara arus yang mengalir di rotor dengan medan putar yang dihasilkan stator. Jadi ini adalah gambar motor AC satu fasa untuk belitan utamanya yaitu U1 dan U2, U1 dan U2. Untuk belitan bantunya itu adalah Z1 dan Z2. Motor AC satu fasa ini cocok digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin kecil hingga menengah. Untuk memaksimalkan kinerja motor AC satu fasa ini diperlukan jumlah kumparan kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi. Semakin banyak kumparan kawat, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkan oleh motor AC satu fasa. Jenis-jenis motor AC satu fasa antara lain motor kapasitor, motor set pole, motor universal, dan itu. Motor kapasitor satu fasa ini juga banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti motor pompa air, motor mesin cuci, motor lemari es, dan motor air conditioning. Dan materi berikutnya yaitu motor kapasitor. Motor kapasitor adalah jenis motor induksi satu fasa yang menggunakan kapasitor untuk mengubah arus ke belitan motor dan menciptakan medan magnet berputar. Kapasitor dipasang secara seri dengan kumparan bantu saat motor pertama kali dijalankan. Kapasitor ini berfungsi untuk menaikkan arus pada kumparan bantu, mempertinggi torsi awal, mengurangi konsumsi arus awal, membantu mempercepat geseran fase antara lilitan utama. Motor kapasitor banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, kompresor kulkas, motor pompa air, mesin cuci, air conditioning. Kemudian materi berikutnya yaitu motor set pole atau motor kutub berbayang. Adalah salah satu jenis motor induksi AC yang kutubnya dibentuk dari inti besi yang dipisahkan dengan lekukan, sehingga membentuk fase yang terbelah. Pada setiap kutubnya, motor ini diberi cincin tembaga yang melingkar, yang disebut kumparan peneduh. Arus dalam kumparan ini menunda fase flux magnet di bagian kutub tersebut untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet putar ini akan timbul dan mempunyai arah dari kutub utama ke kutub bayangannya. Jadi ini adalah gambar motor set pole. Lalu ini ada gambar komponennya. Ini belitan stator, ini belitan hubung singkat,
Ini rotor sangkar, kemudian ini kutub belah, ini kutub utama. Motor setpol banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembuka kaleng, motor tekstil, kipas exhaust, pengering udara, dan pelembab udara. Motor ini dapat dioperasikan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Keuntungan motor setpol adalah arus mati motor hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan arus berjalan, sehingga risiko terjadinya panas berlebih yang parah atau proteksi sirkuit tersandung sangat kecil jika motor mati. Kerugian utamanya adalah efisiensinya yang rendah, hanya sekitar 26%. Kemudian, motor universal adalah salah satu jenis motor listrik yang dapat beroperasi dengan daya AC atau DC. Motor ini menggunakan elektromagnet sebagai statornya untuk menciptakan medan magnetnya. Motor universal memiliki kecepatan yang tinggi, lebih dari 10.000 rpm, dan memiliki torsi yang rendah, sehingga tidak cocok untuk mensuplai beban-beban yang besar. Motor ini banyak digunakan pada peralatan listrik dengan ukuran kecil dan sedang, seperti vakum pembersih, bor tangan, mixer, mesin jahit, gerinda, dan blender. Ini adalah gambar motor universal. Kemudian ini gambar komponennya, meliputi lubang motor, terus ini kipas angin, komutator, sikat karbon atau sikat arang, ini holder sikatnya, ini coil medan, frame motor, kemudian ini jangkar. Kemudian motor 3 fasa, suplai tegangan 1 fasa. Motor induksi 3 fasa merupakan motor arus bolak-balik yang paling luas digunakan dan dapat dijumpai dalam setiap aplikasi industri maupun rumah tangga. Suatu kondisi tertentu, catu daya 3 fasa mengalami gangguan salah satu fasanya, atau hanya tersedia catu daya 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dapat dioperasikan pada kondisi 1 fasa, sehingga berfungsi sebagai motor induksi 1 fasa. Pengoperasian motor induksi 3 fasa pada kondisi 1 fasa dapat dilakukan dengan cara membagi kumparan motor induksi 3 fasa menjadi kumparan bantu dan kumparan utama dengan kapasitor yang dipasang pada terminal motor induksi. Motor induksi 3 fasa dapat dioperasikan pada kondisi 1 fasa dengan penambahan kapasitor yang dihubungkan pada belitan stator. Pada kondisi ini, motor induksi 3 fasa tersebut beroperasi dengan tegangan tidak simetris dengan menggunakan alis komponen simetris. Dapat dibuat suatu model matematika untuk persamaan tegangan urutan positif atau V1 maupun persamaan tegangan urutan negatif atau V2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.